episode. Di episode kali ini, aku bakal bikin bread it nasi padang. Ini ada beberapa dari kalian juga yang request buat bikin, coba dong Kak bikin roti dengan nasi padang. Oke? Nah, jadi dari elemen nasi padang ini aku akan pakai 3, yaitu kuah gulainya, rendang, dan juga nanti akan pakein cabai hijau di atas. Tapi sebelum itu kita akan bikin basic adonan rotinya yang aku udah berapa kali bikin. Nah, cuman bedanya kali ini di susunya tersendiri aku akan kasih kuah gulainya. Jadi nanti rotinya itu akan terasa kuah gulainya. Nanti resep lengkapnya akan aku taruh di bawah ya. Nah, kurang lebih 1 sendok makan. Oke, jadi susunya udah aku campur dengan kuah gulai. Oke, sekarang aku langsung aja bikin adonan rotinya. Yang udah sering nanti description box aku akan tulis resepnya. Pertama ada tepung terigu, protein tinggi, ada susu bubuk, gula, ragi, lalu kita aduk. Setelah itu adonan basahnya ada 1 butir telur dan juga susunya tadi aku campur. Lalu aku masukin ke adonan keringnya. Nah, yang terakhir ada butternya atau menteganya yang akan kita masukin ketika adonannya itu sudah tergumpal menjadi satu. Nah, sekarang kalau adonannya sudah menjadi satu seperti ini, aku akan masukin menteganya. Nah, sekarang menteganya udah masuk ke adonannya. Kita tinggal nunggu sampai adonannya itu kalis. Kita uleni sekitar 10-15 menit. Nah, sekarang kita selagi nunggu rotinya itu kalis, yang kita bisa lakukan adalah aku ingin mensuir-suir daging rendangnya. Jadi nanti daging rendangnya ini akan menjadi isian di dalam rotinya itu. Suirnya pakai 2 garpu aja. Jadi kayak kita bikin seperti daging suir. Oke. Nah, daging suirnya ini nanti akan mempermudah kita ketika kita masukin ke dalam isian rotinya dan juga nanti kita gigit, dia akan jauh lebih mudah untuk digigit dan dimakan. Nah, kita bisa lihat ini adonannya sudah menjadi satu dan kurang lebih tinggal sekitar setengah waktu daripada kalisnya itu, kurang lebih sekitar 10 menit lagi nanti udah kalis dan kita bisa resting selama 1 jam. Nah, ini rotinya sudah aku uleni kurang lebih 10 menit dan tekstur sudah kalis, aku bisa angkat dan kita mau resting. Nah, ini kalian bisa lihat adonannya itu udah lembut dan juga fluffy banget. Oke. Ini bisa dilihat adonannya itu tentu saja kuning, lebih kuning daripada biasanya kan karena kita pakai kuah gulai tadi. Terus dilihat adonannya lembut banget, very stretchy kayak gini. Nggak mudah robek. Ini mau aku resting dulu selama minimum 1 jam sampai nanti raginya bekerja dan mengembang. Kita bulatkan seperti ini, lalu aku taruh di dasar, lalu kita tutup, kita diamkan selama 1 jam. Oke, nah tadi rotinya itu sudah aku resting selama kurang lebih 1 jam dan abis itu aku bulet-buletin, aku bagi menjadi 8 bagian seperti episode Bread It pada sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi aku udah bagi roti-rotinya itu menjadi 8 bagian. Nah, kurang lebih ini aku timbangin 70 gram per rotinya. Nah, sekarang yang aku mau lakuin adalah aku pingin isi rotinya ini dengan isian daging rendang suir yang kita tadi udah suir-suir, dan juga mungkin ada beberapa yang aku kasih dengan isian cabai hijau biar ada pedesnya. Tapi kalau kalian nggak mau, itu preference, oke? Kali ini aku akan bikin bentuk rotinya agak sedikit berbeda. Aku akan bikin bentuknya roti segitiga. Jadi pertama, kita gulung dulu seperti ini. Oke, kita bikin memanjang. Habis itu kita isi dengan daging rendangnya. Kayak gini. Ini coba yang tanpa cabai hijau dulu ya. Lalu aku rapetin seperti ini.
Oke. Abis itu aku akan gulung seperti ini. Jadi rotinya membentuk roti segitiga. Kayak kalau kalian tahu bacang. Nah, kayak gini. Ini seperti menyerupai nasi bungkus nasi Padang. Ya kan? Jadi bentuk rotinya unik seperti ini ya. Ini kita make sure kita tutup, jangan sampai ada yang kebuka. Oke? Make sure kita tutup rapat di cubit-cubit kayak gini. Nah, aku akan taruh di loyang seperti ini. Nah, oke, sekarang kita ulangi ya. Jadi, pertama-tama adonan bulatnya tadi akan aku pipihkan dulu pakai gulungan melebar. Habis itu aku akan isi dengan isian daging rendang yang tadi kita udah suwir-suwir. Secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, nanti kalian akan kesulitan untuk merapatkannya. Kalau kalian mau taruhin cabai hijau boleh, yang kali ini aku akan taruhin sedikit cabai hijau. Jadi ini preference kalau kalian suka pedas, bisa taruhin. Lalu aku akan tutupnya seperti ini, jadi dari ujung samping pertama. Cubit-cubit dulu, kayak begini. Baru samping ujungnya aku ambil, aku tutupin kayak gini. Jadi membentuk segitiga. Oke? Kalian harus make sure setiap adonannya itu dicubit ya, karena kita nggak mau nanti rotinya itu kebuka. Nah, kayak gini. Oke? Aku akan lakuin yang sama untuk sisa 6 adonan lainnya. Tadi roti-rotinya udah aku bentuk adonin, ini udah aku bagi, jadi yang bagian bawah itu yang aku kasih sedikit cabai hijau, yang atas itu yang pure rendang tok. Nah, kita resting dulu selama setengah jam. Abis ini baru kita panggang. Sebelum itu jangan lupa harus kita olesin adonan telur dan susunya. Oke, nah sekarang sembari kita nunggu rotinya ini puffing, kita akan siapkan dulu adonan kuning telur dan susunya. Ini aku udah sering banget bikin di episode bread tip sebelumnya. Gunanya tujuannya adalah untuk membuat rotinya itu permukaannya jadi mengkilap, oke? Setelah itu kita campurkan dengan susu. Kita tinggal tunggu adonannya resting, habis itu kita olesin dan kita panggang. Oke, nah rotinya ini udah resting kurang lebih setengah jam. Sekarang aku mau ngolesin dulu pakai campuran kuning telur dan juga susu tadi. Dan aku udah panasin oven 180 derajat api atas bawah supaya nanti kita bisa langsung panggang ketika ovennya panas. Nah, sekarang aku olesin rotinya tadi pakai campuran telur dan susu. Jangan lupa kita harus olesinya itu dengan merata sampai ke sisi bawahnya. Jadi biar nanti coklatnya itu pun merata. Ini kalau dari wanginya sendiri itu udah wangi banget. Nasi padangnya tuh berasa karena ada wangi dari gulai, dari rempah-rempah rendangnya. Jadi ini memang ciri khas banget. Kamu bikin ini di rumah, udah pasti orang rumah tahu ini adalah roti flavor nasi padang. Dari bentuknya pun juga udah menyerupai kayak nasi bungkus ya. Aku sengaja bikin bentuknya seperti ini supaya nanti kalian di rumah bisa tiru dan juga mungkin bisa ide untuk jualan kalau nanti berhasil enak. Oke. Nah, ini kalau ada yang terbuka seperti ini, nggak usah khawatir. Kita langsung manually cubit-cubit lagi. Tujuannya supaya nanti tidak terbuka rotinya ketika dipanggang ya. Kalau habis kita cubit, kita bisa olesin lagi. Sudah selesai aku olesin dan aku mau masukin ke dalam oven yang udah aku panasin 180 derajat. Nah,
sekarang kuenya udah panggang selama kurang lebih hampir 20 menit karena memang ukurannya agak sedikit besar. Sekarang kita mau matiin dan aku mau keluarin, oke? Nah, ini dia rotinya. Oke, ini udah keluar rotinya. Nah, sekarang aku mau olesin pakai mentega. Ini wangi banget. Wangi dari gulai, dari kayak rempah-rempah. Nasi padangnya tuh wangi banget. Ini nggak apa-apa ada yang sedikit kebuka. Nanti kita pakai yang rapi aja. Nah, ini kebuka kalau misalnya tadi kita pinchnya, kita nyubit-nyubitnya itu nggak serapi dan nggak sampai nyubit banget, dia akan mudah lepas ketika di oven. Oke? Sekarang aku mau olesin dengan mentega supaya permukaannya tetap mengkilap. Nah, rotinya tadi udah selesai aku oles dengan mentega supaya dia mengkilap. Sekarang kita mau susun di cutting board untuk kita cobain, oke? Aku pilih bentuk-bentuk yang cukup cantik. Yummy, this looks really good, guys. Aku gak sabar banget buat nyoba. Seperti biasa, di samping kita akan selalu taruh nasi padang for references. Ini adalah Bread It episode nasi padang. Untuk kalian yang udah request roti-roti Bread It episode nasi padang. Sekarang kita mau cobain. Kalian bisa lihat banget ini rotinya benar-benar masih panas, fluffy, dan liatin masih ada asapnya tuh guys. Wow, terus rotinya juga lembut banget. Dan juga ada isian rendangnya. Wangi gulainya itu wangi banget. Aku jadi nggak sabar coba. Oke? Makan. Makan ya. Aku sampai bingung mau makan dari mana. Ini deh. Guys, tungguan. Enak, Paul. Ini aku isi tuh yang ada cabenya, jadi ada pedas-pedasnya. Rendangnya flavorful. Dan rotinya itu tuh ternyata wangi. Wangi gulai dan lembut. Jadi berempah banget. Kalian harus banget cobain ini. Roti nasi padang. So worth it, guys. Thank you so much for watching episode Bread It kali ini. Bread It nasi padang. Kalau kalian punya ide-ide Bread It apapun, langsung aja komen di bawah. Bread It apalagi sih untuk next episode. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Bye-bye!